Untuk implementasi digitalisasi ini seberapa efisien sih Pak dampaknya dan kualitasnya kalau saat ini? Perilaku dari masyarakat itu masih cenderung perilakunya itu selalu harus datang ke rumah sakit untuk mengambil antrian online. Halo semuanya, kembali lagi di Kepo JKN, Kendari Podcast JKN episode 3. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang digitalisasi layanan kesehatan JKN. Memudahkan akses dengan antrian online dan cek tempat tidur di rumah sakit. Nah, kali ini saya sudah kedatangan teman bicara pada podcast kali ini bersama Bapak Amrin Pawirudin. Perkenalkan teman-teman. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Barga. Baik ya Pak. Nah, jadi kali ini Pak, di sesi ini saya ingin membahas juga sebagai informasi juga kepada penonton kita di podcast, bagaimana sih cara mengambil antrian online dan cek tempat tidur di rumah sakit. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya-tanya dulu nih Pak tentang digitalisasi layanan JKN. Mungkin Pak Amrin bisa jelasin apa sih yang menjadi latar belakang dari inisiatif kenapa akhirnya BPJS mengeluarkan digitalisasi layanan JKN ini? Boleh Bapak? Baik, Barga. Kalau terkait digitalisasi layanan, sama-sama kita ketahui bahwa era sekarang, era bisnis 4.0, di mana perubahan perilaku konsumen yang dulunya manual sekarang semuanya menuju ke digitalisasi layanan. Tentunya BPJS Kesehatan juga berinisiatif atau berinovasi layanan yang diberikan JKN itu, BPJS Kesehatan itu juga digitalisasikan layanannya. Salah satunya itu adalah terkait antrian online. Kenapa antrian online ini perlu di era JKN ini Bapak Ibu? Tentunya untuk adanya untuk mengatasi keluhan dari peserta JKN sendiri. Antrian panjang, waktu tunggu yang lama, kemudian tidak adanya kepastian layanan yang akan didapatkan oleh peserta JKN, itu juga yang melatar belakangi kenapa harus ada digitalisasi antrian online ini. Mungkin itu Mbak Rika seputar latar belakang kenapa harus mobil JKN. Oke, karena sekarang sudah zaman digitalisasi semua ya Pak, juga untuk memudahkan para peserta kali ya. Oke, nah untuk implementasi digitalisasi ini seberapa efisien sih Pak dampaknya dan kualitasnya kalau saat ini setelah berjalan? Saat ini sudah berjalan dari kalau kita lihat dari segi pemanfaatan sampai dengan saat ini, pemanfaatan antrian online melalui aplikasi mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau biasa yang kita kenal rumah sakit maupun klinik utama itu memang masih minim, masih sekitaran 17%. Masih memang perilaku dari masyarakat itu masih cenderung perilakunya itu selalu harus datang ke rumah sakit untuk mengambil antrian online. Padahal sebenarnya aplikasi mobil JKN sudah memfasilitasi kita tidak perlu lagi langsung ke rumah sakit, cukup mengambil antrian dari rumah ataupun dari mana saja melalui aplikasi mobil JKN. Seperti itu Mbak Rika. Oke, berarti ini tantangannya ke depan mengubah perilaku ini ya Pak, darinya awalnya langsung datang ke kantor gitu, langsung datang ke Vaskes. Sekarang sudah bisa lewat mobil JKN, tinggal lewat handphone doang gitu kan. Nah, oke, mungkin selanjutnya saya mau nanya Pak, ini kan info juga kepada para penonton kita, apa sih boleh dijelaskan detail mengenai fitur-fitur nih untuk pengambilan antrean online di aplikasi mobil JKN, gimana itu Pak? Baik Mbak Rika. Terkait fitur yang ada di aplikasi mobil JKN untuk menu pengambilan antrian online,
Jadi fitur ini ada di pendaftaran pelayanan di aplikasi mobile JKN. Kemudian ada pilihan antrian online di sini. Jadi antrian online ini bukan hanya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, tetapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga bisa. Jadi ada pilihan untuk FKTP. Peserta itu bisa mengambil antrian ketika ingin melakukan kunjungan berobat ke fasilitas kesehatan terdaftarnya. Kemudian untuk fitur antrian untuk pelayanan FKRTL itu bisa diambil nanti oleh peserta ketika peserta mendapatkan surat rujukan untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan rujukan. Nanti dari surat rujukan ini barulah bisa ada menu untuk mengambil antrian. Di sini Bapak Ibu peserta JKN bisa memilih kapan tanggal akan berkunjung ke rumah sakit atau ke FKTP tersebut. Jadi peserta fleksibel mau hari apa yang diinginkan itu bisa disesuaikan di aplikasi mobile JKN. Seperti itu Mbak Rika. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti kayaknya penonton tinggal ikutin aja, buka mobil JKN, terus pilih menu pendaftaran. Terus kalau mau berobat di FKTP, pilih FKTP. Kalau FKRTL, FKRTL. Tetapi kalau untuk FKRTL harus terlebih dahulu ada surat rujukan ataupun gitu, surat kontrol dari rumah sakit. Cukup gampang ya, gampang banget tinggal di. Nanti bisa lihat itu jadwalnya mau pilih yang mana gitu kan Pak. Nah tadi kan bicara bahwa masih 17% nih ya yang para peserta atau masyarakat yang menggunakan ini. Nah selain itu responnya terhadap digitalisasi ini apa sih Pak? Responnya sendiri tentunya bagi peserta yang menggunakan tentunya mendapatkan manfaat. Yang pertama tentunya ketika dia sudah mengambil antrian dari rumah, datang di rumah sakit itu biasanya waktu tunggunya lebih singkat dan kan rumah sakit juga atau FKRTL kita juga sudah berkomitmen bahwa antrian mobile JKN itu diakomodir di aplikasi rumah sakit, jadi terbaca. Jadi ketika pasien walaupun pasiennya datang terlambat, tetapi antriannya sudah dipanggil itu otomatis dia lebih duluan dibandingkan dengan pasien-pasien yang pengambilan antriannya secara onsite. Seperti itu. Jadi memudahkan, dan yang paling penting itu adalah sebenarnya adalah kepastian layanan mobile JKN. Mobile JKN ini itu kita bisa mengambil antrian ketika jadwal dari dokter tersebut memang ada pada hari itu. Jadi pasien tidak semerta-merta datang padahal dokternya tidak ada. Jadi melalui aplikasi mobile JKN pasien mengetahui bahwa jadwal dokter sekian dan estimasi layanan kapan dia akan dilayani, seperti itu. Biasanya di aplikasi mobile JKN itu akan muncul warning bahwa minimal 1 jam sebelum layanan segera menuju ke rumah sakit, seperti itu. Ada notifikasi juga ya Pak. Jadi kayaknya kita nggak harus nunggu langsung kayak beberapa jam gitu di vaskesnya. Jadi kayak karena kebiasaan sekarang kan dokternya datang jam 11, biasanya pasti sudah dari jam 6 atau jam 7 sudah ke rumah sakit, padahal layanannya kan jam 11. Ujung-ujungnya pasien akan menunggu lebih lama, seperti itu. Padahal memang jadwal yang disediakan adalah jam 11. Jadi kalau sudah ada mobil JKN, kita sudah tahu jadwal dokternya jam 11. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa saya ke rumah sakitnya atau ke KTP-nya sekitar jam 10 saja, seperti itu, biar tidak terlalu lama. Wah, ini sangat bermanfaat sih. Harusnya semua masyarakat atau peserta ini bisa menggunakan layanan ini ya Pak. Cukup menghemat waktu dan sangat mudah juga diakses. Nah, terus juga saya mau tanya nih Pak, selain tantangannya tadi kan masih harus mungkin mensosialisasikan agar ini peserta lebih mengenal lagi dan ingin menggunakan digitalisasi layanan ini. Selain itu tantangannya apa lagi tuh Pak? Ada lagi nggak tantangannya? Tantangan kita sebenarnya adalah masih ada wilayah-wilayah yang puskesmasnya atau FKTP-nya ini dia masuk kategori Narkomdat, artinya fasilitas kesehatan tidak bisa menerbitkan rujukan secara online. Jadi itu salah satu juga penghambat ketika ingin ke rumah sakit tetap harus melakukan pendaftaran atau antrian secara manual. Karena memang kalau antrian sendiri untuk FKRTL itu memang harus online dulu rujukannya baru bisa mengambil antrian. Kemudian yang kedua tantangan selanjutnya adalah
Memang sosialisasi atau pasien yang memiliki aplikasi mobil JKN ini yang memang perlu kita tingkatkan, karena rata-rata kalau di lapangan itu rata-rata pasien datang ke rumah sakit itu tidak memiliki aplikasi mobil JKN. Jadi untungnya teman-teman di FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui duta mobil JKN ataupun pojok-pojok mobil JKN itu dibantu dan menginstal mobil JKN dan dilakukan edukasi pemanfaatan mobil JKN untuk antrian online seperti itu. Itu sih beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Nah, ngomong-ngomong nih kan udah masuk ke Vaskesnya, saya ingin tahu juga nih Pak, selama ini maksudnya digitalisasi pelayanan JKN ini untuk pengambilan antrian atau juga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit nih, bagaimana BPJS Kesehatan memastikan bahwa data yang ditampilkan di aplikasi itu sudah ter-up to date gitu loh Pak? Setiap bulan kita akan melakukan evaluasi terhadap data-data atau melakukan validasi baik itu dari jadwal dokter yang ada di fasilitas kesehatan ataupun jumlah tempat tidur. Kalau jumlah fasilitas display tempat tidur ini sebenarnya yang ada di mobil JKN itu sudah terkoneksi sebenarnya dengan aplikasi yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi ketika ada pasien yang dipulangkan otomatis di display tempat tidur itu atau tampilan ketersediaan tempat tidur itu akan berubah juga secara real time seperti itu, dan itu memang salah satu kewajiban dari FKRTL untuk melakukan update perubahan tempat tidur, jumlah tempat tidur ketika ada pasien yang masuk ataupun pulang, sehingga informasi yang disampaikan di aplikasi mobil JKN itu lebih update, lebih update. Sama halnya dengan aplikasi mobil JKN. Jadwal yang yang muncul di aplikasi mobil JKN itu adalah benar-benar jadwal yang sudah dibuat oleh teman-teman rumah sakit untuk layanan poli atau layanan dokter. Jadi bisa dikata kalau data atau tampilan yang ada di mobil JKN itu betul-betul update, karena ini sudah terkoneksi atau bridging dengan sistem yang ada di FKRTL sendiri. Seperti itu. Jadi datanya cukup sangat update ya Pak ya. Jadi jangan ragu. Iya, jangan ragu. Nah, terus juga mau tanya, kalau misalnya ini apakah semua rumah sakit sudah menggunakan atau bisa menerapkan hal ini Pak Atmusnya? Kalau sistem antrian online yang mengakomodir untuk aplikasi mobil JKN untuk di kita sendiri di BPJS Kesehatan itu sudah diwajibkan seluruh rumah sakit, bisa mengakomodir. Tentunya hambatan dan beberapa kendala yang di lapangan, contohnya bridging sistem yang belum valid, tetapi ada sistem backupan yang memang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan terhadap pengambilan antrian melalui aplikasi mobil JKN. Jadi itu kami pastikan bahwa seluruh rumah sakit yang bekerja sama maupun FKTP itu sudah mengakomodir dan terkoneksi dengan aplikasi mobil JKN untuk antrian online. Antrian online ya. Kalau di Kendari sendiri gimana Pak? Apakah yang Vaskes yang udah bekerja sama sudah bisa? Untuk seluruh Vaskes yang bekerja sama di kita di BPJS Kantor Cabang Kendari, alhamdulillah sudah implementasi semua. Dan beberapa Vaskes memang pemanfaatannya sudah di atas 50%. Mungkin yang tantangan kita adalah di rumah sakit yang ada di kabupaten kota wilayah kantor cabang BPJS Kesehatan Kendari seperti itu. Kalau di kota sendiri saya rasa tidak terlalu menjadi halangan karena signalnya bagus, kemudian rata-rata memang pasien sudah paham terhadap digitalisasi layanan seperti itu. Nah, cara-cara untuk menanggulangi tantangan barusan yang Bapak sebut itu gimana Pak? Apa yang setelah dilakukan dari pihak BPJS juga? Kalau kita sebenarnya kita tidak bisa di BPJS Kesehatan tidak bisa mengatasi masalah yang tersendiri. Artinya kita memang butuh melibatkan beberapa pihak. Salah satu yang paling penting adalah fasilitas kesehatan. Karena fasilitas kesehatan ini yang langsung melakukan kontak dengan peserta JKN kita. Artinya teman-teman di fasilitas kesehatan ini
kami harapkan sebenarnya ikut serta dalam melakukan edukasi mulai dari penginstalan mobile JKN, kemudian melakukan registrasi mobile JKN dan tentunya mengedukasi peserta untuk memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk khususnya untuk layanan antrian online di fasilitas kesehatan mereka masing-masing. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Butuh kerjasama dari berbagai pihak juga ya Pak ya. Oke, termasuk podcast ini juga memberikan informasi buat teman-teman yang menonton. Tinggal download mobile JKN, terus bisa dipakai ini. Kalau misalnya mau ke Vaskes, jangan lupa ambil antrian online gitu. Sama juga bisa cek apakah ada ketersediaan tempat tidur ya gitu, kan lebih gampang. Oke. Nah, saya ingin nanya Pak, ada nggak cerita unik dari peserta ini tentang mereka setelah memanfaatkan ini fitur-fitur antrian online ini? Ada nggak Pak? Kalau dari peserta mungkin ada beberapa, Mbak. Mungkin ini penyampaian dari pihak rumah sakit tersendiri. Jadi ada beberapa fasilitas kesehatan yang memang memprioritaskan untuk pasien-pasien yang menggunakan aplikasi mobile JKN itu didahulukan antriannya. Jadi memotivasi peserta-peserta yang belum melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN untuk segera melakukan pengambilan antrian melalui aplikasi mobile JKN. Karena memang manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta. Artinya dia sudah pasti mendapatkan layanan kapan akan dilayani oleh dokternya, kemudian dia tidak mesti buru-buru, tidak mesti datang jam 6, jam 7 untuk mengambil antrian secara onsite, cukup dari rumah saja. Dan itu memang teman-teman fasilitas kesehatan juga mendukung, artinya memberikan reward tersendiri untuk peserta-peserta yang mengambil antrian melalui aplikasi mobile JKN ini untuk didahulukan antriannya dibandingkan yang secara onsite. Dan memang sistemnya seperti itu. Kalau kita sudah mengambil antrian online, otomatis ketika ada peserta yang ingin mengambil antrian onsite, otomatis nomor antriannya akan mundur dibanding dengan yang mobile JKN seperti itu. Nah itu guys, jadi pakai ambil antrian online di mobile JKN. Jadi, nah pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, apa sih rencana ke depan dari BPJS Kesehatan tentang terkait pengembangan lanjutan dari fitur-fitur ini? Tentunya kalau kita di BPJS Kesehatan harapannya seluruh inovasi digitalisasi yang kita siapkan kepada peserta itu bisa memudahkan layanan di fasilitas kesehatan terutama, kemudian memunculkan kepastian dan meningkatkan kepuasan kepada peserta. Tentunya terkait pengembangan fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN itu kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan dari peserta sendiri. Tentunya kita tidak akan berhenti dengan adanya antrian online. Mungkin nanti ke depannya kita akan munculkan inovasi-inovasi baru lagi untuk memberikan kepuasan kepada peserta. Di mobile JKN juga itu tersedia menu untuk memberikan saran maupun menilai fasilitas kesehatan yang telah memberikan layanan. Jadi banyak sekali fitur sebenarnya yang ada di aplikasi mobile JKN seperti itu Mbak Rika. Oke, jadi para peserta juga bisa taruh ulasan atau ingin menyampaikan saran gitu ya Pak, bisa ditulis aja di kolom aplikasi mobile JKN gitu teman. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak. Apa pesan Bapak kepada peserta JKN yang mungkin belum memiliki atau menggunakan fitur pada aplikasi mobile JKN ini? Baik Bapak Ibu, bagi peserta JKN yang ingin mengakses layanan, terlebih dahulu sebaiknya menginstal aplikasi mobile JKN, baik itu mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di FKRTL. Ini bisa bermanfaat bagi kita Bapak Ibu, tidak mesti antri lama di fasilitas kesehatan dan kita betul-betul mendapat kepastian jadwal dari dokter yang akan melayani kita. Mudah-mudahan dengan aplikasi mobile JKN nanti bisa meningkatkan kepuasan dari Bapak Ibu ketika memanfaatkan program JKN ini. Seperti itu sih Mbak. Oke, nah tadi kata Pak Amrin yang terpenting adalah download dulu guys mobile JKN-nya. Jadi nanti di sana banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Salah satunya adalah fitur ambil antrian online dan juga cek ketersediaan tempat tidur. Oke, baik. Nah
Terima kasih Pak Amrin sudah datang dan memberikan informasinya di podcast kali ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di next episode. Bye-bye.